Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila dengan NIM 2306111363 dari jurusan Teknologi Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Riau. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai permeabilitas uap air dari film atau plastik. Di mana tujuan saya membuat video pembelajaran ini ialah untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum teknologi pengemasan dengan asisten laboratorium ialah Kak Yuni Dwi Cahmayati dan Kak Putri Rahmi. Baiklah, sekian perkenalannya. Selamat menonton. Materi pertama yang akan saya jelaskan ialah mengenai definisi dari permeabilitas uap air dari suatu bahan pengemas dan metode yang bisa digunakan untuk mengukur permeabilitas tersebut. Jadi, menurut Ambarwati 2018 dalam penelitiannya berjudul Pengukuran Permeabilitas Edible Film berbasis gelatin cakar ayam terhadap transmisi uap air, gas O2 dan gas CO2 menyatakan bahwa permeabilitas adalah kemampuan suatu bahan pengemas untuk melewatkan partikel gas atau uap air melalui permukaannya pada satuan waktu tertentu di bawah kondisi lingkungan tertentu. Pada bahan pangan, permeabilitas umumnya mengacu pada kemasan atau lapisan tipis yang disebut juga dengan edible film atau edible coating yang melindungi produk dari perubahan lingkungan seperti kelembaban dan oksigen. Dan metode yang bisa digunakan untuk mengukur permeabilitas ada dua, yaitu yang pertama metode cawan untuk mengukur transmisi uap air dan yang kedua metode manometrik untuk mengukur transmisi gas. Menurut Asih dan Arsil 2022 dalam penelitiannya berjudul Pengaruh Kemasan Terhadap Mutu Chalk Pastry Kering yang disubstitusi konsentrat protein ikan gabus menyatakan bahwa permeabilitas bahan pengemas sangat mempengaruhi kualitas dan umur simpan produk yang akan dikemas, di mana semakin tinggi permeabilitas suatu bahan pengemas, maka semakin mudah uap air atau gas menembus kemasan, sehingga produk di dalamnya lebih rentan terhadap perubahan kadar air dan oksidasi. Sebaliknya, bahan pengemas dengan nilai permeabilitas rendah dapat mempertahankan mutu produk lebih lama karena mampu menghambat masuknya uap air dan gas dari lingkungan luar. Salah satu contoh dari permeabilitas ialah bisa diambil dari penelitian Agustia et al. 2021 mengenai pendugaan umur simpan tiwul instan tinggi protein yang dikemas dalam aluminium foil dan polietilen berdasarkan pendekatan kadar air kritis, di mana hasil penelitiannya ini dapat kita ketahui bahwa tiwul instan yang dikemas dengan aluminium foil lebih lama tahannya dibandingkan yang dikemas dengan plastik polietilen karena aluminium foil lebih baik sebagai barrier terhadap uap air. Menurut Merata dan Nur 2011 dalam penelitiannya mengenai pengemasan produk sayur dengan bahan kemasan plastik dan penyimpanan suhu ruang dan suhu dingin menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi permeabilitas yaitu yang pertama jenis bahan pengemas, di mana bahan seperti aluminium foil memiliki permeabilitas yang lebih rendah dibandingkan plastik polipropilen atau polietilen. Yang kedua, ketebalan bahan. Semakin tebal bahan pengemas, maka semakin kecil nilai permeabilitasnya, sehingga lebih sedikit uap air yang dapat menembus ke dalam kemasan. Yang ketiga ialah suhu dan kelembaban lingkungan, di mana permeabilitas dapat meningkat pada suhu dan kelembaban yang lebih tinggi. Yang keempat yaitu komposisi bahan, di mana penambahan bahan tertentu seperti plasticizer atau zat aktif dapat mempengaruhi permeabilitas dari edible film atau edible coating. Dalam penelitiannya juga dapat diketahui bahwa plastik polipropilen memiliki permeabilitas uap air lebih tinggi dibandingkan plastik polietilen, yaitu 0,3963 dibanding 0,2642 gram H2O per jam mili kuadrat. Baiklah, sekian video pembelajaran mengenai permeabilitas uap air dari film atau plastik dari saya. Jika sekiranya ada kesalahan dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.